Para jamaah, kami sampaikan bahwa pada malam hari ini Catering Safira ini menyiapkan door prize. Jumlahnya sampai 18. Yang pertama nomornya 7. Hadiahnya dispenser. Untuk Ustadz Haji Agus Ma'arif supaya menyerahkan hadiahnya. Terus yang berikutnya 1 Magicom. 1 Magicom nomor 9. Monggo Pak Kiai Maksum Ahmad Kamal. Ambil gambarnya, senyumnya mana? Kemudian sekarang disiapkan 3 setrika. 3 setrika, sudah siap nggih? Nggih. Yang pertama nomor 99. Nomor 99. Kemudian nomor 89. Sudah 2 ya, berarti kurang 1. Masih 1 setrikanya. 1 nomor 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Sekarang untuk hadiah sarung. Yang pertama nomor 75. 75. Ternyata tahun 2019 ini penggemar sarung adalah ibu-ibu. Dari sarung yang terlambat datang ini yang banyak ibu-ibu. Bapak wis ora kober nganggo sarung. Nggih, monggo. Matur nuwun. Siapa? Pak Maksum. Wah, Pak Maksum, alhamdulillah wis. Tapi yo piye ora seneng, jane wis sepuh mos arep dikipasi terus. Nggih Pak Maksum, monggo. Ini Pak Kiai tadi yang membaca. Tapi karena mendapat itu, nggih. Selamat Pak Maksum, nggih. Oh, titip dulu. Oke, sekarang 1 kompor. Nomornya 2005. 2005. 2005. Ini tahun 2005 kelingan berdirinya Jamuro ini. 2005. Enggak ada? Ada. Nggih, masih berlari, sabar menanti. Soalnya ini yang ngambil dari seberang lor karo seberang kidul. Maju Bu, maju meleh Bu. Nah, sementara kita dengarkan dulu tausiah, atau mau itu khazanah.
Nanti kita lanjutkan setelah mauidho kita bagi lagi. Maka jangan keburu pulang walaupun selesai mauidho. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita memang tidak bisa merubah arah angin, namun kita masih boleh mengubah layar perahu. Maksudnya kita jangan berputus asa dalam segala hal, tetapi tetap berusaha untuk mengubah diri. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Hadaratil afadil wal kurama, para alim, para kiai, khususipun para kiai ingkang mimpin wontenipun jamaah muji Rasul ingkang hadir atawi ingkang boten hadir wonten ing majelis menika. Dumateng keluarga ageng Catering Safira minangka sahibul bait ing dalu menika ingkang tansah kawula mulyakaken bunga. Mbah Mun niku paribasan ganjaran pun kebak, amal pun cukup. Iku kaya wong sing buka kran ning embere wis kebak. Nek embere wis kebak niku berarti turahane kanggo sapa? Kanggo awake dhewe. Niku Mbah Mun. Napa malih yen panjenengan kali kula niki ndongaaken Kanjeng Nabi. Mulane kadang-kadang kula niku ya gak patek mudeng. Kiasan ini balik kula kenomen jen-jen. Ngoten niku. Nek pancen Kanjeng Nabi iki wis maksum. Mbah maksum. Wis maksum tanpa dosa ora ana luput. Ngopo kok dadak ditungakne Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iku mlebu swarga bi ghairi hisab. Saking ngamale, ngopo kok ditawasuli Fatihah terus menerus. Bocah iki uga ngerti merke ember. Boten ngerti merke ember. Orang ngerti carane ngisi ember. Nek embere wis kebak banyune ijek milih sing wijik awake, sing adus awake, sing wudu awake, sing resik awake. Niki sing ora dipahami karo wong-wong kaya ngono kuwi. Mulane tiyang niku nek mboten tau nebar kembang nek kuburan, mboten tau ndemok maisan, mboten tau ngucap salam dateng kuburan, nggih ngoten niku dadi luput suwuk. Luput sembur. Dadi mboten ngerti, midhangetaken dawuhe ulama mboten kersa maca kitabe para alim mboten purun, akhire nggih ngoten niku mboten ngerti endi ember sing kebak, endi ember sing kosong. Kuwi bali kondo aku. Aku tak percaya. Lho kadang-kadang ngeten niki ngaji-ngaji sing model ngeten niki angel ditampa, dijak nalar jarene agama gak oleh nganggo nalar, dijak ngomong karomah jarene agama gak kenal karomah, kabeh nek gak masuk akal gak ditampa. Iki sing paling adama bi ilmillahi salatan daimatan bitawami mulkillahi citra. Iki aku sesuk telah didaulat dadi Imam Jama'atil Ambiyariyah. Imam Jama'atil Ambiyariyah ya. Eko daimatan bitawami cendol Salli ala Muhammad. Itu yang dilakukan Rasulullah. Itu yang dilakukan Rasulullah.
Dulu ada yang keras begitu. Sayyidina Umar itu keras luar biasa. Sayyidina Umar itu keras luar biasa. Jadi kalau sekarang ada orang yang beragamanya keras, nggak apa-apa, biarkan aja mereka keras. Tapi kerasnya Sayyidina Umar begitu diingatkan selesai. Karena apa? Karena Sayyidina Umar garis keras. Sing saiki ku keras tanpa. Jadi keras gak ono garis. Jadi jalane endi wates endi pokoke anggere gak kaya aku gasro. Iku wis. Nek ngono carane terus mbodhokno kaya ngomong Allahumma campur dosa. Allahumma kok dosa. Oh iku malaikat yang ngitungi kangelan jan-jan. Ya. Jadi seperti itu gayanya Rasulullah itu menghadapinya seperti itu. Maka saya suka kemudian memasukkan bagian ini di dalam refleksi surah Al-Baqarah ayat 143 ketika Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahid. Beliau diutus oleh Allah menyampaikan prinsip-prinsip syariat kenceng. Tapi ketika berhadapan dengan masyarakat umum dalam keadaan awam, maka beliau sangat longgar. Baca itu syarah kitab Bulughul Maram yang diantaranya di salah satu kitab namanya Subulus Salam, di syarahnya dikatakan, Rasul saya nggak bisa bacaan sholat, surah Al-Fatihah nggak ngerti saya. Rukuk bacaannya apa? Enggak ngerti. Surat-surat enggak ngerti. Ngertiku mek surat tanah. Contoh nih kira-kira begitu. Tanya orang itu kepada Rasulullah, piye caraku sholat? Kamu bisa bacanya apa? Kata Rasulullah, aku bisa bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti aku baca apa? Baca itu. Terus-terusan? Iya, boleh. Gini, ki aja terus melok-melok aku melok ngono ya ora. Sehingga dia itu salatnya apa? Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Amin. Gitu aja udah. Nanti wae surat-suratan maca kuwi meneh terus. Boleh. Jelas disebutkan di riwayatnya Imam Syafi'i menyebutkan ketika ada dua orang sahabat, dia sedang junub. Yang satu kemudian mengatakan dua-duanya mencari air dan tidak ketemu air. Yang satu melakukan jinabat. Tahu jinabat? Sudah pernah jinabat? Ora tahu jinabat berarti yang melinting arti jinabat itu mandi besar. Mandi besar tidak ada air maka menggunakan cara tayamum. Tayamum iki sahabat loro pikirane beda. Nek tayamume wudu itu sederhana, at-tayammum darbatani, sing jenenge tayamum turung tepuan, sak tepuan lil wajhi wa darbatan lil yadaini. Satu tepuan buat wajah, satu tepuan buat tangan. Tapi sing siji gak ngono pikirane. Iku lek gawe wudu iki junub ya. Lah terus karepmu ya apa? Nek junub berarti tayamume saawak. Geger arek loro iki ngantek wektune salat mentek. Iki nek geger tok ngantek wektune salat entek, kita enggak jadi salat. Apa kemudian mereka lakukan? Wes kon lakoni sing mbok pengin lakoni, aku tak nglakoni sak karepku sing ape tak lakoni. Sing siji akhirnya tayamum dorbatani tadi cuma wajah sama tangan, sing sitok wis mulai dhuwur tekan ngisor cepit-cepitan barang. Wah iku kabeh dikeki lebu. Sampai di Madinah cerita sama Rasulullah, "Ya Rasul, ada perkara." Apa? Tayamum. Tayamum piye maksudmu? Lapor satu. Ketika satu lapor saya tayamum dengan cara begini seperti yang jenengan ajarkan. Apa kata Rasulullah? Benar yang kamu lakukan. Tapi Rasulullah kalau aku gimana? Lah kamu gimana tayamum? Aku tayamumnya seluruh tubuh. Apa kata Rasulullah? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Boleh. Itu nek kira-kira ustad kene iki di kampung iki jenenge Klodran, nek Ustad Klodran ditakoni jawabane piye? Rasa. Salatmu sing wingi kuwi bid'ah.
Ya timbangane ngono wis sisan ora salat wae. Akhirnya terus dia ngono iku. Iya loh kan kayak gitu. Saya di mana-mana selalu ceritakan. Itu nek pameran buku-buku sing diarani Islamic Book Fair, pameran buku muslim, iku ono buku ning kono tulisannya judulnya niku 300 kesalahan dalam sholat. 300 kesalahan salate sitok salahe modiar bro aja. Lah iku nek santri anyaran, lho salat pisan kok salahe 300. Mending gak salat, salahe sitok tok, gak salat. Iki wis salat salahe jek. Cek repot dadi wong Islam. Ini yang kemudian jadi susah. Itu gayanya Rasulullah seperti itu. Maka ketika litakunu syuhada 'alan nasi, ini Rasul mendengar dengan baik apa yang menjadi rasanya manusia. Itulah yang dibaca oleh Mbah Yai Maksum tadi ketika beliau mengatakan harisun 'alaikum bil mu'minina. Dari depannya azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini terjemahannya itu begitu itu. Jadi bukan hanya mendengarkan keluh kesahnya, enggak, cara berhukumnya nggih ngoten. Itu loh nek berhukum ambek Rasulullah niku penake pol. Nek berhukum karo wong kae mang sing gak ngerti ember kebak ember kosong. Gak ngerti kaya mau, wah dhek pokoke angger pari 3 wulan mesti tuwek bareng dislep gak ono wose. Kau apa soalnya dipangan wereng dadi tambah tuwa, tambah jegrak omongane. Kabeh bid'ah, kabeh kleru, kabeh neraka. Sing ning swarga do, aku dhewe sing ning swarga rasane kapok gak duwe ketua RT ngene. Lah ngopo ketua RT ini mbok bid'ahno, matek ngono. Lho wis ngoten niku carane. Jadi kalau kita ngaji ikut yang seperti ini, maka saya bisa bayangin seperti ketika Jariyah dan para sahabat itu menyambut Rasulullah. Seperti ketika, maaf ya, bukan menyamakan panjenengan dengan para Badui. Seperti ketika Badui datang ke Mekah kemudian menyebut, Ya Karim, Ya Karim. Ketemu Rasulullah di Tirok, Ya Karim, kowe sapa melok-melok. Ya Karim, kowe sapa melok-melok. Lah kowe sapa? Aku Badui rene kate apa? Ketemu Muhammad. Lah kowe sapa? Aku Muhammad. Ngantek Kanjeng Nabi jare nek critane ngantek dipiting seperti itu. Tapi oke Rasulullah dengarkan itu si Badui sampai dialognya panjang sekali. Masya Allah, ini luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa yakunar rasulu alaikum syahida. Yang kedua ini kemudian dikatakan dan Rasul dijadikan role model untuk membimbing manusia sampai di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ itu baru kemudian pegangnya taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Tak tinggal norong perkara wasiat kanggo sira kabeh nek wis cecekelan gegujengan ambek iku gak bakal kesasar. Kitabullahi wa sunnatu rasulillah, Quran dan hadis. Ning nek ndelok Quran ya ojo lali nilii hadis, nek nilii hadis ojo lali balik marang Quran. Soalnya nek tidak diatur seperti itu akan sangat berbahaya panjenengan kali kula itu kalau sudah seperti itu. Maka ketika tadi pakai yang pertama tadi ya, litakunu syuhada 'alan nasi, itu yang dipakai ayat lanjutannya adalah ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraja. Agama iki gak dienggo ngel-ngel wong, agama iki dienggo gawe penak. Ngaji ki ora kok terus bedhot-bedhot. Allahu Akbar. Ya kala-kala pengajianku ya ana sepedae. Ana sing jatahe entuk sarung malah rice cooker. Sing jatahe kate oleh rice cooker entuke sano. Lha iku jenenge rezeki sing ngatur Gusti. Allah ya seperti itu. Maka tadi ya, kalau kita pakai litakunu syuhada 'alan nas, Kanjeng Nabi ngancani orang-orang, maka yang dipakai ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, agama ini tidak untuk bikin susah. Maka hadisnya yang dipakai adalah yasiru wala tu'assiru. Gampang no, ojo diangel-angel. Wis gelem do melok pengajian ngene iki wis apik, goyang-goyang ngene kok gak oleh rasan joget. Ben lah wis gak apa-apa.
Saya itu paling seneng pakai logika Habib Umar Mutahar. Ngapa tuh kok pikiranku gede-gede la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mosok nikmat terus ngomene lha yo gak ono. Nikmat yo masyaallah. Kopi diseruput. La ilaha illallah, nikmat sekali. Itu kan mesti ngene mosok ono. Iku jenenge wong ayan. Sing nyontokne ning YouTube kae lho. Sing gak seneng-seneng kuwi lho. Model ayam. Lah yang kedua itu wa yakunar rasul alaikum syahida, maka hadisnya pakai tadi itu dilanjutkan pakai pembukaan khutbah sing jenengan biasanya rondo alergi. Alaikum bi muhdatsatil umur. Hati-hati dengan muhdatsatil umur sing akhirnya kemudian kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin benar. Itu tidak salah sebetulnya. Yang salah adalah yang membawa yang salah yang menafsirkan, karena ketika menafsirkan itu orang nganggur rem, ketika menafsirkan itu wis dol, jadi dibablas kayak sakpole. Pokoknya sing gak ono ing zaman Rasulullah tidak boleh dilakukan. Geger perkaya Yasin fadilah, Yasin 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 Yasin, iku nambah ayat Quran. Sik nambah sapa? Yasin pertama ayat pertama, Yasin kedua ayat pertama, Yasin ketiga ayat pertama. Arepe Yasin fadilah diwaca sampai rampung itu tetap ayat pertama. Kejaba nek kiyaine muni Yasin iki jumlah surate, jumlah ayatnya ditambahi 13, lah itu namanya bid'ah. Sama ketika panjenengan mendapatkan apa yang kita terima dengan ijazah. Ketika membaca surah Al-Fatihah dengan hajat khusus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diarani nambahi ayat surat Al-Fatihah. Lu kok diarani nambahi gimana sih? Ya itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima dibaca berulang-ulang, tidak apa-apa. Jangankan itu perkara zikir di luar ibadah mahdhah. Yang murni ibadah mahdhah, yang itu sudah qot'i keadaannya, qot'i itu baku, itu saja itu masih nggak apa-apa dikerjakan. Jenengan dapat cerita berulang-ulang itu, imam yang membaca kulhu. Kenapa kok kamu baca kulhu itu? Aku paling merasa menghayati kalau membaca surat Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad. Kalau kita kan ngalap cepet. Itu beda. Kalau kita kulhunya kan moh suwe. Karena moh suwe maka bacaane kulhu. Paling pol jenenge Anas ya macane Anas. Bari jenenge Ali Imran tapi nek ning omah kula diceluk kulhu. Ngono kuwi. Ben tetep balike kulhu maneh. Jadi seperti itulah kalau kita kemudian menjalankan caranya Rasulullah seperti yang diajarkan oleh para masyayikh kita ini ketika menggunakan menjalankan perilaku keagamaan jenengan sama saya begini ini, wiridan, sholawatan dan lain sebagainya, insya Allah itu akan menenteramkan dan dadek ke umat niku ayem. Ada banyaklah ceritanya Rasulullah seperti itu. Rasulullah tidak bertahan pada benar itu benar. Sahabat ngumpul, tahu-tahu ada ambune mak semelenget. Apa iki? Ngentut. Sapa ngentut? Mau meneng kabeh. Sapa ngentut? Mau meneng kabeh. Sing ngene wae, sing ngentut ngadeg wudu. Ngantek azan gak ono sing ngadeg wudu. Rasulullah itu kan azizun alaihi ma anitum. Rasul itu paling gelisah kalau ada orang gelisah. Maka Rasulullah nek tak ngenekno carane iki ngantek engko salat sing randi wudu ora gelem ngaku. Model kelodran kan ngono iku. Wegah wirang. Agama wegah wirang itu. Wah, Kanjeng Nabi ku langsung jumeneng. Badhe pundi Kanjeng Nabi? Wudu. Nah apa? Aku pengen wudu ae. Sahabat ngetutke, "Loh, Rasulullah gak batal kok wudu." Berarti aku gak batal oleh wudu, berarti ono fadilai. Jadi gitu loh, kalau Rasulullah nindake enten fadilai. Kenapa? Sahabat percaya Rasulullah. Santri begitu kiainya melakukan apa ikut, karena apa? Santri percaya kiai. Lah seperti itu. Ini begitu, itu sahabat kemudian kabeh wudu. Akhirnya tidak konangan siapa yang kentut. Itu dalam rangka apa? Azizun
alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul ke Taif sampai giginya dibalang. Konco-konco angon, konco-konco ngarit lho balangi Rasulullah. Itu Rasulullah enggak dendam. Diajari iblis Jibril iku jikukne gunung diuncalno ben matane klelepen wit ringin ngono kuwi. Kira-kira ngono kuwi. Iku lho gak gelem Kanjeng Nabi, aja ngono. Iku sok mben iku anake iman kabeh, putune iman kabeh. Menengadahkan tangan Rasulullah mengatakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Iku wong gak ngerti kabeh, iku biasa. Sik nek njaba karo ember mau aja mbok pisui. Ben sik misui kula mawon wakilan. Iku sih gak ngerti ember niku aja dipisui, aja dinesoni. Karena kalau itu dilakukan berarti kita melakukan sama dengan mereka. Mereka misui awake dhewe diarani bid'ah, diarani sesat, diarani masuk neraka. Ya ben kayak Beb Syekh ngono kae lho. Beb kalau selawatan itu nanti masuk neraka gimana Beb? Aku ya tak budal di neraka ambek selawatan. Lu cek enak. Pernah baca itu di aula 2 tahun 3 tahun yang lalu di aula Habib saya ditanya sama wartawannya aula, Beb kata orang-orang itu selawatan model Habib itu bid'ah. Nanti kalau benar-benar bid'ah ini mengantarkan jenengan ke neraka gimana? Nggak apa-apa, saya berangkat ke neraka sambil selawatan gitu. Lumayan jamaah wah ke apa nek selawatan model kayak mau Allahumma udah semua itu halus di model solo di Kempot kan wis mulai nyanyi lagu NU ya sebenarnya apa tak ulangi kuwi ben rada mudeng itu. Loh ini Rasulullah menghadapi hidangan besar namanya kadal Mesir. Kadal Mesir itu obat kuat. Pernah pakai? Mau pakai? Mumpung tadi ada dum-duman sarung. Kadal Mesir itu obat. Iki berarti nek wedang, iki lagi untuk seprapat melaku. Aku kulino nek ndek Jamuro lali wedange doan ya. Baik, alhamdulillah matur nuwun. Itu disuguh yang namanya dop. Dop itu kadal Mesir. Kadal Mesir itu sekarang sak botol cuwili ngono iki regane 70.000. Pengalaman Pak Hafid, maklare ngono bae apa-apa. Nah, itu Rasulullah disuguhi itu. Rasulullah tidak dahar. Tapi ketika sahabat bertanya begini, Rasulullah kok enggak dahar, ini haram enggak? Enggak haram. Kenapa Rasulullah kalau enggak haram enggak dahar? Apa kata Rasulullah? Aku enggak biasa makan yang seperti ini. Padahal sebetulnya Rasulullah sudah tahu jebakan Batman. Kalau makan itu ngantek gak nggawa bojo rasano. Awut-awutan awake kira-kira. Nah, ya kayak gitulah kira-kira. Jadi sebetulnya seperti itu. Menghadapi kayak gitu enggak pernah ada rasa marah Rasulullah, enggak kemudian. Saya sering sampaikan ke jemaah saya, orang yang paling ekspresinya stabil itu Rasulullah. Sedih juga tidak pernah gulung komeng. Ketika beliau senang juga enggak pernah kemudian enggak pernah ketawa seperti itu. Rasulullah itu kalau tertawa paling tersenyum sedikit tersungging giginya kelihatan sebagian, itu sudah luar biasa. Nek kita kan enggak. Mau ambek lempere muntul-muntul ngene. Lek ngono iku. Lah awake dhewe saking senenge nek sewedi ya ngono. Wambyar pol-polan ya. WA agak dibuales iki lho, gier. HP-ne dibanting-banting, berarti banting jaluk Pak itu kuna. Niki lak kesro kayak gitu. Ini enggak modelnya Rasulullah. Modelnya Rasulullah itu ayem anteng. Maka ayolah tiru-tiru gayane Rasulullah. Termasuk kalau panjenengan ini nyambut para mubaligh. Kenapa kok mubaligh itu kalau mau naik ke panggung itu kemudian Tolal badru alaina. Ya itu niru gayanya Rasulullah. Niru zamane Rasulullah. Enggak niru Michael Jackson. Itu bukan niru kok koyo artis saya anggur kate munggah dikai ngene. Bukan. Itulah caranya Rasulullah. Kesimpulannya adalah saya sedang membawakan misinya Majelis Ulama Indonesia yang hari ini sedang kampanye Islam wasatiyah, Islam tengah-tengah, Islam moderat, Islam yang tidak terlalu pro kanan, tidak terlalu pro kiri. Islam yang tidak tasyaddudul ibadah tapi juga tidak mengabaikan ibadah. Terlalu banyak beribadah, istrinya lapor, Rasulullah katakan pulang makan, jangan selalu puasa, kata Rasulullah. Ketika orang kemudian dalam keadaan berpuasa dia mengalami pelanggaran-pelanggaran, Rasulullah samahahnya luar biasa, tasamuhnya luar biasa. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Maka kalau itu yang kita lakukan, khairul umuri awsatuha, yang terbaik adalah yang tengah-tengah. Ingat,
bandul ke kanan dan ke kiri, tapi yang paling banyak diliwati adalah yang tengah. Maka jadilah kaum muslimin yang tengah-tengah. Ada ajaran lagi kalau kita mengambil mazhab, maka kemudian kita mengambil mazhabnya Syawadul A'zam, kelompok mayoritas. Kalau panjenengan biasa membaca kitab fikih dan kitab-kitab yang lain, maka kita sering disebutkan wa min asyharil asyharil madhabi, madhab yang paling masyhur. Satu. Yang kedua kemudian disebut wa qad ijtama'al ulama, ulama sudah berijma. Kalau ulama sudah berijma, mari ikuti. Kalau ulama sudah berijma, mari itba'i. Kalau para ulama di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah mengatakan dasar dari hukum Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, mari ikuti itu dan kita kerjakan itu. Tidak usah mencari-cari hal yang baru lagi. Mari kita jalankan Islam yang memiliki silsilah ila nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lihat Quran, tilii hadis, itu pelajari hadis, tapi kembalikan lagi kepada Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi ummatan wasaton sebagaimana didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita bisa membawa amanat Islam yang rahmatan lil alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم منك تعلم ما لا نعلم منك أنت الله أنت الله أنت الله العز الأكرم. اللهم قنعنا فيما رزقتنا بارك لنا فيما أعطيتنا وارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والظلم والطغيان برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mauidhah hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Hafidz SAG MAG. Kami lanjutkan untuk pembagian door prize. Kompor gas masih 2, kipas angin masih 2, kemudian juga sepeda gunung. Tapi sebelum itu kami sampaikan dulu bahwa penerimaan infak pada malam hari ini sebesar 5.765.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan menjadi amal jariah para jamaah. Baik, kami lanjutkan. Sekarang ini hadiah kompor gas. Kompor gas ada 2. Nomor yang pertama 2015. 2015. Kemudian yang kedua 2006. 2006 dan 2015.
Nggih, sudah. Terima kasih. Kemudian sekarang 2 kipas angin. 2 kipas angin. Yang pertama nomor 2019. 2019 ada, nggih. Nggih, 2019 lalu 1701. 1701. Yang punya nomor 1701. Ya. Monggo. Tolong diberi jalan ini. Satu 1701. Mohon wakil dari Koramil Colomadu untuk menyerahkan hadiah. Dua kipas angin. Sampun matur nuwun. Sekarang yang puncak adalah sepeda. Seperti yang kami sampaikan bahwa sepeda ini ada 2, tapi 1 untuk jamaah putri, 1 untuk jamaah putra. 1 jamaah putri, 1 untuk jamaah putra. Begitu nanti dipanggil siapa yang dapat, maju. Sudah disiapkan. Yang pertama nomor 1952. 1952. Ya, kami mohon Bapak Maksum Ahmad Kamal untuk menyerahkan hadiah. 1952. Oh, nggih. Pak Ibrahim aja dulu. Nanti yang terakhir Pak Hafid. Sinten Pak Hafid? Nggih, monggo Pak Hafid kalau begitu. Monggo Pak Hafid untuk menyerahkan hadiah.